Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 6. Anak-anak, era globalisasi membuat pencak silat dikenal di mancanegara. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah berlatih pencak silat dengan tekun? Oke. Kamu akan kembali berlatih pukulan dan tangkisan dan mengombinasikannya dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jika telah terampil, kamu juga dapat mengombinasikannya dengan sikap pasang. Ingat untuk selalu berlatih dengan penuh semangat serta penuh rasa bangga sebagai anak Indonesia. Nah, anak-anak, kalian nanti coba berlatih kembali ya dengan pelajaran pencak silat yang sudah Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu. Anak-anak, mempelajari pencak silat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Ya, perhatikan dialog berikut ini. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Kata Benny, "Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh." "Aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri." "Oh ya? Memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri?" "Loh, kenapa harus malu? Justru kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia." "Oh, begitu ya?" "Iya, Benny. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia." "Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia." Nah, anak-anak, coba sekarang kita jawab pertanyaan yang sudah tersedia. Nomor 1. Bagaimana karakter Edo dan Benny? Iya, bagaimana karakter Edo? Karakter Edo itu yaitu mencintai produk dalam negeri. Sedangkan karakter Benny yaitu lebih menyukai produk luar negeri. Oke, lanjut nomor 2. Apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Apa coba nak? Ya, ia menganggap produk luar negeri lebih baik. Oke, perhatikan nomor 3 nak. Apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Tidak ya, kurang tepat. Karena apa nak? Karena dengan memilih produk luar negeri, Benny justru meningkatkan ekonomi negara produsen produk tersebut. Jika banyak orang bersikap seperti Benny, ekonomi Indonesia akan menurun karena uang beredar di luar negeri. Sekarang nomor 4, perhatikan. Mengapa Edo memilih produk Indonesia? Mengapa nak kira-kira? Iya, karena ia menganggap kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Lanjut nomor 5, perhatikan. Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Ya, sikap Edo benar ya, karena dengan mencintai produk dalam negeri kita juga turut membantu negara. Uang kita tetap beredar di negeri sendiri ya. Uang kita tetap beredar tuh di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia ya. Oke. Perhatikan nomor 6. Apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Apa saranmu nak? Ya, Benny seharusnya tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri. Mungkin mereknya Indonesia, tapi kualitasnya dunia. Dengan membeli produk-produk Indonesia, kita turut memajukan ekonomi negara.
karena usaha di negeri kita bisa berkembang. Kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan peredaran uang terjadi di negeri sendiri, ya. Oke, Nak. Lanjut. Ya, mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Ya. Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air, ya. Mengapa kita harus hemat listrik? Ayo coba kita coba kembali membaca teks eksplanasi ya, Nak, ya. Ya, tentang mengapa harus hemat listrik, ya. Oke. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini dibutuhkan energi listrik. Ya, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, ya, kemudian perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangkan, ya, nggak bisa bayangin kalau di sini. Nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi kita jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, ya, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau, ya, yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat, ya, kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan apa, Nak? Melakukan sikap hidup hemat listrik, ya. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang enggak dipakai, yaitu lampu, kipas angin, TV dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, anak-anak, tadi kalian mendengar, ya, mengamati teks eksplanasi tadi, ya. Kalian perhatikan kata-kata yang bercetak miringnya, ya, Nak, ya. Nah, tuliskan kosakata non baku, ya. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya, ya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Jadi kalian juga tadi mendengarnya bacaannya kurang enak, ya, karena yang dipakai adalah tadi ada kata-kata non baku, ya kan, Nak? Oke, sekarang coba kita perhatikan, ya. Nomor 1, Ibu contohin, ya. Kosakata non bakunya tadi apa, Nak? Kosakata non bakunya tadi butuhkan, padahal kata bakunya harusnya apa? Membutuhkan. Bagus. Kalimat efektifnya apa, Nak? Kalimat efektifnya bisa begini. Misalnya kalian bisa bikin sendiri kalimatnya.
Misalnya para pasien DBD membutuhkan perawatan intensif, atau para pasien yang kena COVID-19 membutuhkan perawatan intensif. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Oke. Terus yang nomor 2, misalnya tadi ada kata non bakunya gak bisa bayangin. Nah, harusnya apa? Kata bakunya tidak bisa bayangkan. Tidak bisa bayangkan. Nah, contohnya kalimatnya gimana? Jika lampu tidak pernah ditemukan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya malam hari tanpa penerangan. Ya kan? Iya. Terus apalagi nak? Misalnya gimana jadinya? Kata non bakunya. Yang betul apa kata bakunya? Yaitu bagaimana jadinya. Kalian tinggal bikin kalimatnya ya nak. Terus ada kata non baku gara-gara. Yang betul apa nak kata bakunya? Akibat. Iya. Terus ada kata non baku tadi bikin. Bikin apa sih yang betulnya kata bakunya? Yaitu bikin tuh membuat. Terus ada kata kalau. Kalau harusnya kalau, ya kan? Terus ada kata kaya. Kaya itu berarti seperti, ya. Enggak dipakai berarti tidak terpakai. Nah, kalian nanti tinggal buat kalimat efektifnya ya. Membuat kalimat efektifnya dari kata-kata yang sudah baku. Oke anak-anak, kita lanjut. Baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut ya. Coba perhatikan halaman 1 ya. Mengapa harus hemat listrik ya. Kemudian di paragraf 1-nya apa nak? Isinya apa coba? Ya, isinya adalah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Oke. Di halaman 2 ya. Ya, halaman 2-nya perhatikan paragraf 2 halaman 3. Apa isinya di paragraf 2? Yaitu pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Kemudian apalagi nak? Yaitu pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Kemudian perhatikan di paragraf ketiga isinya apa sayang? Nah, di paragraf ketiga isinya adalah salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik, ya kan? Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Ya kan? Nah, kemudian di paragraf 4-nya halaman 5-nya itu adalah apa kesimpulannya? Dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tugas kalian adalah yang tadi ya, tugas kalian mengisi kosakata baku dan non baku dan kalimat efektifnya. Itu saja ya yang kalian kerjakan. Tugasnya adalah tuliskan kata non baku, kemudian kata bakunya apa dan membuat kalimat efektif. Terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.